Halo, dan selamat datang di GadgetMath. Pernah nggak kalian saat mengerjakan soal fisika, hanya memasukkan angka yang diketahui ke dalam rumus, kemudian mendapatkan sebuah angka yang berupa jawabannya? Namun tidak mengerti, sebenarnya angka-angka ini maksudnya apa? Penggambaran dalam dunia nyatanya bagaimana? Nah, kali ini saya akan mengerjakan soal fisika, kemudian akan menganimasikannya. Kita akan menggunakan software bernama Algodo untuk mensimulasikan solusi dari beberapa soal-soal fisika. Apa itu Algodo? Algodo adalah software interaktif untuk melakukan desain eksperimen dan simulasi fisika. Materi fisika yang bisa disimulasikan adalah mekanika, fluida, dan optika, mainly mekanika. Selain simulasi fisika, kita juga bisa bermain-main dengan software ini, seperti membuat gedung tahan gempa, balap kelereng, game sederhana, dan hal-hal menarik lainnya. Interface-nya menarik dan mudah dimengerti. Misal jika saya ingin membuat benda, toolbox di sebelah kiri bawah ini fungsinya untuk membuat benda. Jadi misal saya mau buat benda berbentuk kotak atau bulat atau gear, bisa di sini. Misal saya ingin membuat benda bentuk kotak, saya tinggal klik ikonnya, kemudian membuat bendanya di layar dengan cara mengklik mouse. Kemudian benda kotak ini bisa saya ubah-ubah propertinya dengan melakukan klik kanan. Saya bisa mengubah warnanya, misal hijau. Dan saya juga bisa mengubah materialnya. Saya bisa membuatnya menjadi karet atau kaca atau besi. Dan juga mengubah densitasnya sesuka hati, massa jenisnya. Berikut juga dengan massanya, koefisien gesekan, koefisien tumbukan juga. Nah, ini bendanya masih di udara karena saya belum tekan tombol play, saya belum nyalakan simulasinya. Ini ada efek gravitasi dan efek gesekan udara. Jika saya tekan tombol play, maka simulasi akan berjalan. Ini bendanya jatuh ke bawah karena ada efek gravitasi. Oke, mari sekarang kita coba mengerjakan soalnya. Kita coba materi yang sederhana dulu ya, gerak. Ini saya ambil dari buku fisika kelas 1 SMA. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukasi menarik berikutnya. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukanlah A, waktu untuk mencapai tinggi maksimum, dan B, tinggi maksimum. Kita kerjakan secara manual dulu ya. Jadi kita ketahui V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Jika kita melempar sebuah benda vertikal ke atas, benda tersebut akan melambat, kemudian berhenti, kemudian turun kembali ke bawah. Ini disebabkan oleh gravitasi. Untuk persamaan gerak vertikal ke atas, persamaannya adalah Vt sama dengan V0 kurang Gt. Ini maknanya adalah, selama benda bergerak vertikal ke atas, kecepatan benda seiring waktu akan berkurang akibat gravitasi. Itulah mengapa rumusnya kecepatan awal V0 dikurangi dengan gravitasi kali waktu. Di titik tertinggi, benda akan diam sesaat sebelum turun lagi ke bawah. Nah, di titik ini kecepatan benda adalah 0. Jadi kita bisa masukkan Vt sama dengan 0 meter per sekon. Kita masukkan yang diketahui, kecepatan awal benda adalah 10 meter per sekon, kecepatan akhir benda adalah 0 meter per sekon, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita bisa dapatkan T atau waktu pada puncak titik tertinggi adalah 1 detik. Kemudian untuk mencari ketinggian pada gerak vertikal ke atas, kita pakai rumus berikut. H sama dengan V0T dikurang 1/2 Gt kuadrat. Ini maknanya sama, jadi jika benda bergerak vertikal ke atas, maka kecepatan awal benda akan menambah ketinggiannya. Dan percepatan gravitasi berusaha untuk membuatnya turun ke bawah, makanya tandanya negatif, dikurang 1/2 Gt kuadrat. Sekarang kita masukkan yang kita ketahui. Kecepatan awal 10 meter per sekon, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan T waktunya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi yang kita dapatkan tadi, yaitu 1 detik. Ketinggian maksimumnya adalah 5 meter. Bagaimana animasinya? Nah, kita ke Algodo. Jadi, dalam membuat desain eksperimen di Algodo, kita diminta memasukkan data yang lengkap. Masanya berapa, kecepatannya berapa, gravitasinya berapa, apakah gesekan udara ada, apakah koefisien tumbukan ada, dan lain-lain. Selain itu, kita juga diminta memasukkan ukuran benda.
Jadi tidak bisa kita anggap bendanya adalah titik yang tidak mempunyai ukuran panjang atau lebar. Kan biasanya di soal-soal fisika, gerak, atau mekanika, ukuran benda itu tidak dipedulikan, dianggap sebagai titik. Nah, saat membuat benda di Algodo harus diperhitungkan. Jadi saya akan membuat bendanya sekecil mungkin agar menyerupai titik. Oke, jadi ini simulasinya sudah siap. Kecepatan awal benda 10 meter per sekon ke atas. Efek gravitasi aktif, percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, dan gesekan udara diabaikan. Di sebelah kanan ini adalah kolom grafik untuk mencatat ketinggian dan kecepatan benda. Yang atas adalah untuk mencatat ketinggian terhadap waktu, dan yang bawah untuk mencatat kecepatan terhadap waktu. Mari mulai simulasinya dengan menekan tombol play. Nah, terlihat dari grafiknya, ketinggian tertinggi adalah 5 meter pada saat waktunya 1 detik, sama seperti rumus yang tadi. Dari grafik kecepatannya juga terlihat memang benar bahwa pada ketinggian maksimum pada saat 1 detik, kecepatannya memang 0, jadi dia diam sesaat di atas. Kita bisa mulai lagi simulasinya dengan slow motion untuk melihat bagaimana gerak benda dari bawah ke atas kemudian jatuh lagi. Nah, terlihat bahwa selama dia bergerak ke atas, kecepatan benda akan turun sesaat hingga di puncak 0, kemudian turun lagi. Kita juga bisa tahu bendanya kembali lagi ke tanah pada saat waktunya 2 detik. Tanah kan ketinggiannya 0. Nah, ini kita lihat di grafiknya dia naik, kemudian turun lagi ke ketinggian 0 pada saat T sama dengan 2 sekon. Kecepatannya sesaat sebelum menyentuh tanah, kita perhatikan juga pada saat 2 detik, dia negatif 10 meter per sekon kuadrat. Sama seperti kecepatannya saat dilempar ke atas, namun berlawanan arah. Semua ini bisa dihitung dan dibuktikan menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Yap, dengan simulasi ini kita baru saja belajar gerak vertikal ke atas sekaligus gerak jatuh bebas. Nah, sekarang kita bermain-main dengan soalnya. Bagaimana jika kecepatan awalnya saya buat 2 kali lipat? Berapa waktunya mencapai puncak dan berapa ketinggian yang bisa dicapai? Oke, ini bendanya kecepatannya 10 meter per sekon, kita ubah menjadi 2 kali lipatnya, 20 meter per sekon. Kemudian kita play simulasinya. Oke, dan kita dapatkan ketinggian maksimumnya adalah 20 meter pada waktu 2 detik. Kalian bisa coba pakai rumus yang sebelumnya untuk menghitung hasilnya, dan hasilnya pasti akan sama. Bagaimana kalau ada gesekan udara? Coba kali ini kita mulai simulasinya dengan mengaktifkan gesekan udara. Play. Dan ternyata gesekan udara membuat benda tidak bisa mencapai puncaknya seperti sebelumnya. Yang tadi 20 meter, yang kali ini cuma sekitar 10 meter lebih dikit. Efek gesekan udara pada benda ini dipengaruhi oleh ukuran benda dan masanya. Nah, begitu. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Algodo adalah software yang sangat bagus jika kalian penasaran dengan eksperimen dan simulasi fisika. Kalian juga bisa menjadi lebih kreatif dan lebih mengerti hukum-hukum fisika bila sering bermain dengan software ini. Saya juga akan sering menggunakan Algodo di video-video berikutnya. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di kolom komentar, dan jika penasaran, silahkan mencoba hal yang saya lakukan pada video ini di komputer kalian masing-masing. Oke, terima kasih.